Nah setelah takbir, kata sahabat Ibnu Abbas, timbul perasaan dalam hati di saat mengangkat tangan, di saat mengatakan usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala, timbul dalam perasaan, ya Rabbah, ana adukat dhaif rarikum fil khataaya badunub harbum minkah wa ilaika. Ya Allah, nah inilah hambamu yang lemah dhaif, tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang senantiasa tenggelam dalam lautan dosa dan kesalahan, ingin lari dari engkau tapi tetap kembalinya pada engkau ya Allah. Dia khusyuk, Pak. Nah terus setelah takbir, dia tangan diletakkan. Ini dalam madhab ada 3 versi. Imam Syafi'i berkenan setelah takbir diletakkan di bawah dada, 2 jari dari buah dada, karena tempat latifatul qalbi. Sementara gurunya Imam Malik bin Anas berkenan dilepas. Jadi setelah takbir itu dilepas, Allahu Akbar, dilepas begini. Imam Abu Hanifah itu berkenan kalau takbir itu memegangnya begini. Imam Syafi'i begini. Semua ada hikmahnya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, tangan tidak sebatas tangan diletakkan, tapi Imam Ghazali meletakkan tangan, pergelangan tangan dipegang oleh jari kelingking, jari manis, ibu jari. Jadi jari telunjuk dengan tengah dilepaskan sepanjang tangan. Begini letaknya. Karena kalau sholatnya benar, Pak, pasti orang itu sehat, Pak. Ini kalau dihubungkan dengan kesehatan, ini hasil penelitian, Pak. Ada seorang profesor dari Jerman meneliti riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa Rasulullah selama hidup tidak pernah sakit? Batuknya tidak pernah kecuali menjelang wafatnya beliau. Setelah diulang itu kapan? Kuncinya ada di sholat. Setelah gerak sholat itu mensehatkan manusia. Sekali bukan itu tujuannya, asal dilakukan sesuai dengan apa yang diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kadang-kadang yang sering ada di sini, tapi Rasulullah kadang-kadang memegang begini. Nah kalau dihubungkan dengan kesehatan, yang lebih rileks itu yang diam begini. Itu menormalkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh sampai ke jantung, Pak. Daripada kalau kita ambil lepas begini. Coba kita kalau ngomong-ngomong, Pak, sampai 20 menit pasti ada di sini tangannya. Tidak bisa, Pak, ini sengal. Makanya sholat ini lebih rileks lagi, Pak. Ini hikmahnya. Asalkan dilakukan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifuh bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya sangat hormati, saya sangat takdimi para alim ulama, sam'an wa ta'atan dhahiran wa batinan,
yang saya sangat hormati para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Idrus Al-Baidi, para kiai, para asatid, para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang tidak mungkin saya sebut nama beliau-beliau itu satu persatu, yang sedikit pun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau itu. Para bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita bersama-sama mempersembahkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga dari besarnya barokah nikmat rahmat Allah kita masih diberi kesempatan bisa bernafas dengan baik sampai pada malam hari ini. Juga kita digerakkan oleh Allah untuk hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita semua hadirnya kita semua bisa ternilai ibadah dan mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, juga seluruh pengikut beliau. Para bapak ibu yang saya hormati, kita hadir ke majlis seperti ini tentu dengan niat dan tujuan yang baik. Terutama kita niat untuk meningkatkan kadar keimanan kita, juga niat untuk bersama-sama mengaji kembali khususnya tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi ini kita memasuki tahun-tahun politik, memasuki pilkada dan pilpres. Maka diharapkan kepada masyarakat Islam, terutama Nahdien, jangan gara-gara lain warna baju, lain pilihan, imannya digadaikan. Mari iman ini kita pertahankan semaksimal mungkin sampai tetes darah yang terakhir. Iman ini sangat mahal harganya. Oleh Allah tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Oleh Allah diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita hadir masjid seperti ini bisa ternilai ibadah di sisi Allah kalau didorong rasa keimanan yang sempurna. Amal perbuatan yang kita lakukan bisa menjadi persembahan ibadah juga dikarenakan iman yang sempurna. Tanpa didorong iman, perbuatan baik tidak akan pernah menjadi persembahan ibadah. Nah, iman inilah yang bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita mengacu kepada sebuah hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'minun, wa la yashru syariku hina yashruku fahuwa mu'minun, wa la yashru syaribul khamrah hina yashrubu fahuwa mu'minun. Si penzina tidak akan pernah melakukan perbuatan zina dikala hendak berzina masih ada setetes iman. Jadi iman yang membentengi. Kalau sudah berzina, imannya oleh Allah dicabut. Kalau mati dikala berzina, orang itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah, haram disolati. Si pencuri tidak akan pernah mencuri dikala hendak mencuri masih ada setetes iman. Dikala setelah mencuri, itu imannya oleh Allah dicabut. Juga si pemabuk, peminum tidak akan pernah bisa minum dikala hendak meminum masih ada setetes iman. Kalau sudah minum, ya imannya dicabut oleh Allah. Tapi sayang di negara kita Indonesia ini
makin galak KPK-nya, makin ganas yang mencuri itu. Makin ganas. Nah, ini harus kita pertahan dengan semaksimal mungkin iman ini. Kalau kita kembali mengingat di saat detik-detik Abu Thalib itu menjelang wafatnya, di saat detik-detik nafas terakhir, Rasulullah hadir. Satu-satunya orang yang sangat diingini oleh Rasulullah SAW keimanannya itu Abu Thalib. Karena memang beliau membantu syiarnya Islam dengan pemikirannya, dengan tenaganya, bahkan jiwanya. Makanya sangat oleh Rasulullah diharapkan. Di saat detik-detik terakhir Rasulullah hadir, apa sabda beliau? Ya Ammah, qul la ilaha illallah marratan wahidatan asyhadu biha indallah yaumal qiyamah. Wahai paman Abu Thalib, paman ucapkanlah sekali saja kalimat la ilaha illallah, nanti aku saksikan pada hari kiamat di hadapan Allah bahwa paman tergolong orang yang beriman. Apa jawaban beliau? Itu di luar dugaan. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaul adyanil baryadinan laulal malamata aw hada musabbatin fawajadtani bidaka sam'an mubinan. Jawab Abu Thalib, aku yakin bahwa agama di Muhammad paling banyak agama manusia di muka bumi ini. Sekiranya aku tidak khawatir dijatuhi mati di bangsa Quraisy ini, hendaknya Ananda mendapatkan aku dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Hanya karena ini. Lantas Nabi Muhammad meniteskan air mata, lalu beliau bersabda, amma wallahi la astaghfirunaka ma lam unha anka. Kata beliau, demi Allah, hendaknya aku mengistighfar paman selama aku tidak dilarang oleh Allah. Maka turunlah ayat Quran, peneguran dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lin nabi wa lil musyrikina ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi orang-orang yang beriman mengistighfarkan orang-orang yang syirik kepada Allah sekalipun ada hubungan kerabat yang dekat. Lalu turun ayat lagi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, tidak akan pernah bisa beri hidayah kepada orang yang engkau suka, akan tetapi Allah yang bisa menghidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari iman kita jaga dengan baik, ditingkatkan dengan sempurna. Semakin sempurna keimanan kita, semakin merasa dekat kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa doa iman yang kokoh, percuma kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, karena dorongan iman inilah kita bisa melakukan memperingati kejadian luar biasa yang dialami baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang di luar kemampuan nalar manusia, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Para Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, dalam kita memperingati Isra Mi'raj pada malam ini, mari kita baca kembali sebuah pidato Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Beliau berpidato. Apa kata beliau? Ayyuhan nas, inna lakum nihaya fantahu ila nihayanikum, wa inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum. Innal mu'min baina makhafatain ajalin qad mado la yadri mallahu sarimun fihi wa ajalin qad baqiyat
la yadri mallahu qadir fihi falyatazawwadul abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi wa min hayati qoblal maut fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah fa walladhi nafsu muhammadin biyadihi ma ba'dal maut min mustaqbalin wa ma ba'dad dunya darun illa jannata awin nar. Kalau kita ada bahas, wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya bagi kalian memiliki batas akhir, pastilah kalian berhenti di batas akhir kalian. Wa inna lakum ma'ali, dan bagi kalian hidup beberapa alam. Fantahu ila ma'alimikum, pasti kalian akan berhenti di alam-alam kalian yang terakhir. Kita manusia merasa hidup dulu baru mati, sehingga tidak jarang mengatakan hidup itu hanya sekali. Karena orang Islam mengatakan hidup sekali berarti bukan muslim, tidak paham tentang Islam. Islam menyatakan hidup bukan untuk mati, tapi hidup untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa manusia hidup di 5 alam. Yang pertama hidup di alam ruh, atau disebut alam cahaya. Kita diciptakan oleh Allah hanya ruh saja, belum diberi jasad. Mungkin yang sekarang masih usia mungkin 40 tahun, 5 tahunnya ke belakang itu mungkin masih ada di pohon-pohon mungkin tuh. Nah, kenapa? Nah, orang tua kita makan daging ayam, makan daging kambing, makan kelapa, makan buah apel, masuk dalam perutnya, maaf bukan menjarah, lalu hubungan suami istri, lalu timbul janin dalam rahim ibunya. Berapa lama di dalam perut ini manusia tidak ada yang tahu. Seberapa lama? Tidak ada yang tahu. Itu hanya Allah yang mengerti. Nah, di alam rahim inilah kita dipindah ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Seperti tadi bapak kita makan daging, makan nasi, minum, lalu menjadi energi di tubuhnya, lalu hubungan suami istri, lalu dalam rahim ibu timbul janin. Kalau di ini lahirlah seorang janin setelah sampai waktunya. Dalam rahim ini berapa lama? Tidak ada yang tahu. Namun secara proses fik klasik, sedikitnya hamil 6 bulan, termasuk kaprah itu 9, 10, 11, 12. Paling lama menurut pandangan fik Imam Syafi'i 4 tahun. Sehingga menjadi batasan waktu dalam fik Imam Syafi'i. Kalau seorang wanita suaminya minggat, belum pernah ditalak oleh suaminya, dan putus hubungan, dihubungi tidak pernah nyambung, didatangi ke rumah orang tuanya tidak ketemu, lalu putus. Kalau ini terjadi seperti ini, wanita ini tidak boleh kawin sebelum 4 tahun. Setelah 4 tahun baru menjalankan iddah. Kalau masih nomor haidnya berarti iddah dulu. Kalau sudah putus haid berarti iddah syukur. Setelah lepas haid boleh kawin dengan orang lain. Lah bagaimana kalau belum 4 tahun untuk kawin? Ini jadi masalah besar. Kenapa diberikan 4 tahun? Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Sehingga oleh ibunya sangkanya gagal hamilnya. Ternyata setelah 4 tahun lahirlah diberi Muhammad bin Idris yang kemudian mendirikan madhab disebut madhab Syafi'i. Ini 4 tahun. Nah, setelah diizini oleh Allah lahir dari ibunya, barulah kita dipindah ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Seperti sekarang ini.
Hanya kita saja merasa hidup dulu baru mati. Tapi Islam menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dalam surat Tabruk dinyatakan, dialah Allah yang menciptakan mati, hayat dan hidup, mati dulu baru hidup. Untuk apa? Untuk Allah uji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling berpangkat, tapi siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Jadi mati dulu baru hidup. Makanya ayat Al-Quran ini biasanya bernyambung dengan ayat-ayat yang lain. Lebih rinci oleh Allah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum wa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Kaifah kata ulama ahli tafsir bermakna istifham ingkariyah bermakna ta'ajjubi li taubih. Kata ulama ahli tafsir, bukan Allah bertanya kaifa takfuruna billah. Kata Allah, heran, bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Memiliki kekuatan apa? Memiliki kehebatan apa? Kok bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan semua dari benda mati. Amwat di sini diberi benda mati, bukan orang mati. Karena ada ulama Imam Tabari di dalam tafsirnya, tafsir Tabari menafsirkan ayat tersebut, ditafsirkan oleh beliau, kaifa takfuruna wa kuntum nutfatan fi aslab abaikum faja'ala bashar ahya'an tsumma yumitukum tsumma huwa yuhyikum wa ba'ithukum yaumal mahsyar li thawabin wa adabin. Kalau dari Imam Tabari memberi tafsir ayat tersebut, bagaimana kalian bisa kafir sedangkan kalian asalnya nutfah? Kata bahasa Arabnya kejadian dari sperma. Kata santri kejadian dari almanium. Kata orang Inggris Timur kejadian dari alpeculium. Dari sperma yang ada di sulbi bapak-bapak kalian. Cuma di ala basyar ahya'an, kemudian Allah ciptakan manusia hidup dalam rahim ibunya. Mulai kandungan dari umur 7 hari, lalu terproses 1 bulan, terproses 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ukuran 124 hari, 120 hari. Dengan ukuran 4 bulan penuh, Allah mengutus seorang malaikat untuk menentukan takdir bayi yang ada dalam janin. Berapa umurnya, matinya kapan, tahun berapa, jam berapa, hari apa, sudah ditetapkan usia kandungan 4 bulan. Apakah terjadi orang yang pintar atau sebaliknya, kaya atau sebaliknya, sudah ditetapkan takdirnya usia kandungan 4 bulan. Setelah dilahirkan ke alam seperti alam ketiga ini. Sampai kapan kita hidup dalam dunia ini sangat tergantung kontrak umur yang diberikan Allah kepada tiap masing-masing manusia. Ada kadang sebelum lahir sudah dicabut, ada setelah lahir tak berapa jam sudah dicabut, ada yang sampai tua, ada yang sampai sepuh. Nah ini juga harus menjadi renungan untuk kita semua. Siapapun tidak mengerti kapan ajal kita tiba, tidak ada yang tahu. Nah setelah dihidupkan, kata Allah, "Tsumma yumitukum", kemudian dimatikan lagi. "Tsumma yuhyikum", kemudian dihidupkan kembali. "Wa ilaihi turja'un", maka kembalinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Imam Tabari menafsirkan, setelah menjadi janin dalam rahim, kemudian dimatikan, kemudian telah dihidupkan kembali dan nanti dibangkitkan di padang mahsyar,
untuk menerima pahala atau sebaliknya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita perlu renungan di saat-saat kita hidup di alam yang ketiga ini. Sehingga tadi ketua panitia sampai berapi-api menyuarakan Nahdlatul Ulama itu. Sampai saya juga terkejut, ini memberi maulid atau harlahnya NU ini sebenarnya. Sampai saya bingung tadi. Jadi mau jelaskan harlah NU atau ini pemerintah maulid ini. Karena tadi namanya berapi-api. Karena kalau kita bicara NU tidak lepas dari Syekhona Holil Bangkalan. Tidak pernah lepas dari beliau. Karena seandainya kalau Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari tidak tolong tua kepada gurunya, NU itu lahir lebih awal dari Muhammadiyah. Karena Syekh Abdul Wahab ini tahun 1908 sudah mengajukan untuk didirikan Nahdlatul Ulama. Hanya belum waktunya. Tahun 1912 mengajukan lagi, belum waktunya. Tahun 1914 mengajukan lagi, juga belum waktunya. Akhirnya berdiri Nahdlatul Tujuh. Tahun 1916 berlahirlah organisasi Muhammadiyah. Sampai tahun 21 akhirnya ulama dari Jawa suan ke Bangkalan. Suan untuk menemui Syekhona Holil Bangkalan. Tapi pada saat itu tidak ditemui. Beliau ada di Cengkaibuan, di tempat menantunya Kiai Muntaha. Bulan tahun 2023 datang lagi rombongan. Juga Syekhona Holil tidak berkenan menemui kiai yang dari tanah Jawa. Hanya dititip sebuah ayat Al-Quran, dititip dengan menantu Kiai Muntaha. Pada tahun 2024 itu suan lagi. Ramai-ramai. Baru Syekhona Holil itu ada datang. Nah, di antara ulama yang dari Jawa itu menceritakan di saat Sunan Ampel mondok di Madinah. Apa yang diceritakan? Sunan Ampel setelah mondok di Madinah beberapa tahun, lalu dia ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Lalu tertidur. Dalam tidurnya itu dihadiri oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda? Rahmat, kamu tuh pulang ke negerimu. Sebarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ulamanya sudah tidak mampu lagi. Makanya setelah terkejut beliau pulang ke Campa, bukan tanah Jawa. Ke Campa. Nah, dari Campa ini oleh salah satu raja Majapahit Hayam Wuruk lalu dipanggil untuk meluruskan politik Majapahit yang sedang hancur. Berhasil diberi hadiah Delta Ampel yang sekarang bagi Sunan Ampel. Lah, teraspirasi dari inilah lalu izin, kan masyhur dalam sejarah itu Hadratus Syekh Ki Haji Rabil As'ad Samsul Arifin mengantarkan tongkat, terakhir mengantarkan tasbih, sehingga kata beliau cerita, saya pernah lihat biografinya. Orang Mendang saya ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan saya tidak waras katanya. Karena mulai dari Bangkalan suruh dikir ya Jabbar ya Qahhar, sampai letas itu diambil sendiri oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Namun sebelum berdirinya NU, Syekhona Holil Bangkalan itu wafat. Hikmahnya, seandainya tidak wafat mungkin NU tidak bisa berdiri. Pada tahun itu semua organisasi oleh Belanda dibukukan. Jadi ulama-ulama di Surabaya itu alasan Holland Syekhona Holil Bangkalan. Sampai ke jalan, di dalam jaduk-jaduknya ulama sedang merancang organisasi. Programnya hanya dua waktu itu. Persiapan komite Hijaz dan persiapkan membangun Jamiah Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk mempertahankan, membentengi, menyebarkan paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mempersiapkan komite Hijaz. Kenapa? Karena masa itu setelah berdirinya Raja Saudi, itu akan membongkar situs-situs sejarah yang ada di tanah Arab. Semua
Makam-makam sudah dibongkar, hanya tinggal 3. Makamnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakrin, Sayyidina Umar, yang lain sudah dibongkar. Malah waktu itu makamnya Siti Khadijah itu akan direncana dibikin WC. Maka Nahdlatul Ulama dengan masyhur dalam sejarah di Ponte Ijaz dan dipimpin oleh Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah membawa amanah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menghadap Raja Mekah. Singkat cerita diterima, maka semua dikembalikan situs-situs sejarah. Ini jasain usur internasional. Kalau enggak, kita enggak menjumpai makamnya Rasulullah SAW. Itu yang bikin putusan ke sana. Bukan hanya itu, mungkin seandainya tidak lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Indonesia belum merdeka. Kemungkinan besar. Setelah beliau masuk dan Rasul jihad, lalu santri-santri juga berjihad betul tanpa pamrih untuk memerdekakan negeri seperti yang kita cinta itu, sampai oleh Abdul Wahab dilakukan dengan hubbul waton itu. Ini sejarah itu. Lah kenapa harus kita ber-NU? Lah kenapa? Apakah kalau bukan itu tidak baik? Lah kenapa? Sering saya katakan, pertama, kita ber-NU agar kita ada bimbingan dari para ulama. Sesuai anjuran Rasulullah SAW, ittabi'ul ulama fa innahu sirajud dunya wa masabiha akhirah. Beliau menyatakan ikutilah para ulama. Lah kenapa? Karena ulama adanya siratul dunya, sinar cahaya dunia, lampunya dunia, wa masabiha akhirah, dan pelitanya alam akhirat. Itu dibimbing. Lah masalahnya si ulama ini sekarang itu siapa? Apakah Ustadz Kholi karena menjabat Ketua Tamfid IMBJ Pontianak Utara, atau Ketua Tamfid PK Dr. Handasi Faruqi, atau majelis ulama yang ada sekarang ini? Nah, siapa ulama? Allah menyatakan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Semua yang takut, betul-betul takwa kepada Allah dari para hambanya, dari para ulama. Ulama disebut oleh Rasulullah al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, siapa sekarang ulama? Imam Ibnu Ajib pernah memberi penafsiran tentang al-ulama warathatul anbiya dalam kitabnya Al-Mandumah. Beliau menyatakan an-nasu thalathatun, alimun wa abidun wa arifun, kulluhum akhadha haddan minal wirathati nabawiyyati. Fa'alim waratha ilman waratha aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa tahliman bisa ikhlasihi wa illa kharajat minal wirathati nabawiyyati kulliyah. Wal abid waratha af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadatihi. Wal arif ay sufyu wa ratha ilman wa amalan wa zada alaihima min akhlaqi kana batinuhu sallallahu alaihi wasallam min zuhdin wa wara'in wa khawfin wa raja'in wa sabrin wa hilmin wa mahabbatin wa ma'rifatin. Kata Imam Ibnu Ajib, ulama itu terbagi 3 golongan. Yang pertama alimun, yang kedua abidun, yang ketiga arifun. Semuanya itu akan memperoleh warisan dari kenabian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alim
mewarisi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW ilman wa ta'liman, sebagai ilmu dan diajarkan, bisyarti ikhlasihi, dengan syarat keikhlasannya, wa illa kharaja minal wiratatin nabawiyyati, apabila tidak ikhlas ia keluar dari waris para nabi. Kira-kira kalau ada ulama, kalau dia sudah mentarget 10 juta, 50 juta, kira-kira masuk tidak? Kira-kira masuk tidak? Sedang di sini ilman wa ta'liman bisyarti ikhlasihi, wa illa kharaja minal wirathatin nabawiyyati kulliyah, dengan syarat ilmu yang dimiliki dan diajarkan kepada orang lain biikhlas dan keikhlasannya. Apabila tidak ikhlas, ia keluar dari waris kenabian secara menyeluruh. Kira-kira kalau main target itu kira-kira masuk tidak ke ulama ini? Ini masalahnya. Yang kedua, al-abid. Abid di sini oleh Imam Ibnu Ajib disebut waratha aqwalan nabi af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi perilaku Nabi Muhammad SAW, seperti puasanya, seperti ibadahnya, seperti mujahadahnya. Wal arif, sering disebut sufi, itu mewarisi ilmu dan perilaku ditambah dengan akhlak yang sesuai dengan batin Nabi Muhammad SAW, seperti zuhudnya, zuhud melebihi wara, zuhud melebihi wara, sehingga ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, coba saya ajar suatu perbuatan, apabila saya lakukan itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Sederhana beliau menjawab, izhad minad dunya yuhibbukallah, izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Dua waroknya. Warok ini konsekuen. Kalau haram tetap haram hukumnya, kalau halal tetap halal. Bukan kalau saat ramai orang haram mati-matian, tapi kalau sendiri-sendirian halal haram jadi halal. Bukan demikian. Jadi zuhudnya, warok. Terus rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah. Terus setelah rasa takut itu ada rasa roja, berharap-harap maunah dari Allah. Dalam semua menghadapi semua seluruh kasus dan persoalan hidup, semata-mata mengharap maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Terus mengalir sifat nuzul sabarnya, wal hilmi, dan stabilitas dirinya, kesabarannya, kestabahannya. Dalam mengawali sebuah kasus persoalan tetap ditemani kesabaran dan ketekunan. Makanya Rasulullah oleh Imam Busiri digambarkan dalam kitab Burdahnya itu, kata beliau, kazahri fi tarafin kal badri fi sarafin kal bahri fi karamin kadahri fi himami. Engkau baginda Rasulullah SAW ibaratkan bunga. Kenapa? Dari lembutnya akhlaknya. Kal badri seperti bulan purnama. Dari apa? Dari tinggi kemuliaannya. Kal bahri fi karamin. Engkau baginda Rasulullah ibaratkan lautan samudera. Kenapa? Fil karami, dalam kedermawanannya. Siapa saja datang kepada Rasulullah tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Apa saja yang diingini. Kadari fihi mami. Engkau baginda Rasulullah ibaratkan masa. Dalam apa? Dalam ketabahannya memperjuangkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang beliau ingin dibunuh, tapi tetap menjalankan risalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga golongan inilah yang disebut ulama menurut pandangan Imam Ibnu Ajib. Nah, sifat-sifat ini, selain itu adalah sifat mahabbah.
Jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan segala sesuatu yang dicintai Allah. Mencintai Allah dan mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah. Nah, terakhir makrifat. Apa makrifat ini? Penghayatan secara tuntas tentang ketauhidan secara menyeluruh. Bukan kalau makrifat lalu hilang syariat, bukan demikian. Sementara mengaku makrifat jadi hakikat. Bukan kalau makrifat bukan jadi bersyariat. Makrifat ini artinya penghayatan secara tuntas tentang ketuhanan dan sebagainya. Lalu disebut hakikat. Makanya Imam Malik dari dulu menyatakan man tasyarra'ah wa la tahaqqaqah faqad tafassaqah wa man tahaqqaqah wa lam yatasyarra' faqad tazaddaqah wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqah. Barang siapa yang bersyariat tidak berhakikat itu fasik. Barang siapa yang berhakikat tidak bersyariat itu kafir zindik. Menjam'a bainahuma, barang siapa yang mengumpulkan hakikat dan syariat faqad tahaqqaqah, itu yang benar. Ini nanti ada orang mengaku hakikat lalu tidak sholat. Siapa yang lebih hakikat daripada Rasulullah SAW yang pada malam ini kita peringati Isra dan Mi'rajnya? Siapa? Wali kaya apapun orang itu, hakikat payah apapun tidak sehakikat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholatnya. Tidak pernah. Tidak pernah meninggalkan sholatnya. Nah, ini yang harus direnungkan. Nah, kita sekarang ini sudah berada di alam yang ketiga. Hanya merasa kita yang laki-laki merasa ganteng, yang perempuan merasa cantik. Padahal dalam rahim yang dimakan itu darah haid banget. Maka tidak pantas kalau sombong manusia itu. Nah, di alam ketiga ini sampai kapan kita juga tidak tahu, tergantung kontrak umur. Kalau sudah sampai kontrak umur sudah selesai perbuatan kita. Jangan mengharap kita hidup selama-lamanya, jangan mengharap. Kalau memang ada manusia bisa hidup kekal, tentu satu-satunya orang itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa ma ja'alna li basyar min qablikal khulda afa in minta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, tidak aku ciptakan seseorang yang hidup kekal. Apabila kamu mati, apa mereka bisa hidup kekal? Setiap yang bernapas pasti mati. Makanya kalau nanti ada siaran di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan heran. Konsekuensinya hidup harus mati. Kalau takut mati jangan hidup. Itu konsekuensinya. Yang patut kita heran itu kalau ada orang tidak mau mati-mati. Itu pantas diherani. Oh, ini manusia apa bukan ini? Kan begitu. Kok tak mati-mati? Kata Allah, setiap diri manusia pasti mati. Kok ini tak mati-mati? Apa ini jin botol atau manusia ini? Kalau mati jangan heran, men, konsekuensinya hidup harus mati. Dan mati itu dan memang hak Allah kapan saja. Yang penting kita mati dengan membawa iman. Lah setelah kita selesai permainan kita dalam dunia, kita oleh Allah dipindah ke alam yang keempat, yaitu alam kubur, disebut alam barzakh. Kata kita hanya kita orang harta yang senang kita ini hanya 1 meter kali 2 meter. Orang yang kaya tidak, kalau mati tidak dibikin gedung mewah dalam rendah, tetap digali 1 meter kali 2 meter. Mentang-mentang kaya lalu dibikin gedung, lalu masuk ke dalam kubur ada kulkasnya, ada kipas anginnya, tidak kayak begitu. Sama dengan kita, ukurannya 1 meter kali 2 meter. Nah, alam kubur ini disebut alam barzakh. Rasulullah menyatakan al-kubur raudatun min riyadil jinan aw faqratun min habratin niran. Kuburan ini sebagian dari taman surga atau sebagian dari taman neraka. Dengan kata lain, di dalam kubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur.
Percaya Pak? Ada yang tidak percaya? Kalau ada yang tidak percaya, mari kita sama-sama gali lubang malam ini. Ada yang tidur satu malam pakai tali. Kalau tali bergoyang berarti ada malaikat datang, berarti cepat digali. Takut mati betul. Ini ada cerita Pak, tapi betul. Ceritanya itu benar-benar terjadi. Dulu dari tahun 63. Ada salah seorang kiai itu jumpa dengan Haji Abdullah dan umpamanya. Itu pergi ziarah di desa Nyurmanis. Nyurmanis ini kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan. Tiap tahun. Jadi dia tanya, Pak Haji, dari mana? Saya ziarah ke makamnya ini. Lah, ada keluhan bagah? Tidak. Lah Pak Haji dari mana? Saya dari Mekasan. Loh kok ziarah kayak gini? Nah, ini ceritanya panjang katanya. Tapi maaf Pak ya, jangan dibikin contoh mencurinya. Saya beri contoh bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam kubur itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur, itu benar. Karena kejadian betul. Kalau di Madura itu ada orang mati mengandung besar, dikatakan itu mati ranaan. Itu umum dijaga sampai 40 hari Pak. Di atas kuburannya dijaga siang malam 40 hari. Jadi kata Pak Haji itu, saya masih nyolongsatnya, saya masih bajingannya, tahu ada orang mati dalam kandungan besar, saya datang di Pamekasan. Itu yang ditanam dari tepi sungai itu jaraknya 200 meter. Saya bawa padol, saya bawa sinter, disambung 3. Baterainya 12 Pak. Dijaga di atasnya itu. Terus digali di dalam sungai. Setelah digali kurang 2 depak, bau harum sudah menyengat. Sampai semaput katanya. Setelah sadar ingat, katanya kata orang tua-tua, kalau sampai mendapatkan jari manisnya bayi yang lahir dalam kubur, kalau mencuri tidak ketahuan. Enggak bisa dilihat. Bangkit lagi setelah kurang 1 depak, itu bau sengat sudah semaput lagi. Kena keinginan besar, ingin mendapat jari manisnya bayi. Setelah diterobos jebol, lampu sinter itu yang isi bati 12 itu tidak dijawab. Berapa kuburan itu? Paling 1 meter. Tidak dijawab. Jadi luas. Setelah ke bawah itu di sinter itu berlian lantainya. Jadi anak itu bayi, ibunya tuh rambutnya terurai, bayi di sampingnya. Jadi udah beri isyarat katanya ibunya, seakan-akan jangan diganggu. Nah karena saya menginginkan jari manis ini, terus saya mendekat bayi itu, lalu ada seekor burung sebesar pesawat Garuda di dalamnya itu. Kalau saya diam, burung tuh diam. Kalau saya mengambil bayi, burung tuh mau menerkam katanya. Jadi lama saya dalam itu mikir-mikir. Akhirnya dapat saya gigit putus. Sampai seluka-luka. Nah baju saya ini sampai sekarang masih ada di Jakarta. Saya kata beliau, pernah curi saya di Paris, di Jerman. Saya beli minyak yang paling mahal, paling harum. Tadi dibanding bekas pakaian saya mencuri jari kelingking di belang kubur, itu jauh Bang. Jauh. Waktu itu sudah insaf. Yang curi-curi dikembalikan. Nah, cuma yang orang-orang kafir tidak, yang di Jerman tidak katanya. Dia memang masuk bank di Jerman tidak kelihatan, Pak. Uang diambil tidak kelihatan. Kenapa tiru tadi? Dekik pada yang mati kalau jangan tiru ini. Saya hanya memberi contoh bahwa apa yang disampaikan Rasulullah di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kebetulan orang ini masuk ke kuburan yang mendapat nikmat. Seandainya masuk orang yang kena siksa kubur, terbakar juga, Pak. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan Rasul itu benar. Ini bukan cerita, kejadian, Pak. Saya orangnya sudah wafat sekarang di Jakarta. Kaya sekarang, Mbak, kaya. Tapi sudah wafat. Nah ini bahwa apa yang dijelaskan tentang Islam itu benar adanya, Pak. Kalau berarti pasti terjadi. Nah di dalam kubur ini sampai kapan kita, Pak? Nah sampai kiamat.
Makanya orang dalam kubur berdoa kepada Allah ingin cepat kiamat. Yang dapat nikmat kubur kayak tadi mati dan beranaan, ya Allah, ini hanya angin-angin surga, udah kayak begini nyamannya. Cepat ya Allah, kayak apa surga sebenarnya itu? Cepat kiamatkan. Nah sebalik orang yang kena siksa, Pak, disangka nyaman dalam akhirat. Ya Allah, saya tak tahan oleh malaikat mungkar nakir disiksa terus. Cepatlah kiamatkan ya Allah, agar biar tahu ke neraka, disangkanya ringan, Pak. Setelah betul-betul dikiamatkan oleh Allah, baru orang kubur itu menjerit, Pak. Ya wailana man ba'athana mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini dalam surat apa, Pak? Hah? Surat Yasin, berarti baca Yasin. Ini surat Yasin, Pak. Ini nanti teriakan orang-orang kubur, Pak, yang disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Kata Rasulullah, manusia yang disiksa oleh malaikat nakir setelah dipentung dengan pentungan malaikat nakir itu benam ke lapis tanah yang ketujuh, Pak. Diambil dengan jari kelingkingnya, langsung disampaikan ini dirasakan tidur, Pak. Ya wailana man ba'athana mim marqadina. Aduh celaka kami. Siapa yang membangunkan dari tidur kami? Yang disiksa malaikat mungkar nakir dianggap tidur. Kenapa? Disiksa alam akhirat lebih dari 1000 kalinya, Pak. Lebih dari 1000 kalinya. Jadi dianggap disiksa tiap hari, tiap detik itu dianggap tidur. Dari dahsyatnya siksa nanti neraka. Belum sempat berpikir lalu ada suara lagi. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah inilah janji Allah yang maha pengasih dan benar para utusanku, kata Allah. Lebih dahsyat, Pak, daripada alam kubur. Dalam kubur ini nanti sampai kiamat. Setelah di alam kubur, barulah kita dipindah alam yang sebenarnya, alam akhirat. Di alam akhirat. Nah, dalam akhirat ini yang hidup kekal, Pak. Tidak ada siang, tidak ada malam, terus kekal hidupnya. Tidak mati-mati lagi. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah, inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum. Mau dilanjutkan, Pak, hadisnya. Innal mu'mini baina makhafataini ajalin qad madha la yadri ma law sani'un fihi wa ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fihi. Kata Rasulullah, semua orang mukmin berada di dalam dua kekhawatiran. Masa yang telah lalu, ia tidak pernah mengerti apa yang diperbuat oleh Allah. Masa yang kita lakukan kemarin, lusa, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Kalau kita sempat beramal baik, apakah menjadi sebuah amal ibadah atau menjadi perbuatan yang tidak berarti? Kalau melakukan perbuatan dosa, apakah dapat pengampunan dari Allah atau tidak? Yang kedua, masa yang sedang dihadapi dan yang akan datang. Nah kita ini setelah ini tidak tahu. Hanya kita habis pengajian saya mau pulang, kata azam kita. Tapi takdir Allah tidak ada yang tahu. Apalagi kita. Rasulullah menyatakan setelah saya melangkahkan kaki yang kanan, tidak pernah saya merasa bisa melangkah kaki yang kiri tanpa maunah dari Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi. Hendaklah seseorang itu mempersiapkan bekal dari dirinya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kita mempersiapkan untuk bekal kita. Kita perjalanannya panjang, Pak, membutuhkan bekal-bekal yang sangat. Ring Madura kita mulai ke Madura kalau polo ngikib malah dimindang ki. Mungkin kita larang jemaah haji, kalau kita mengatur haji, kebicu bikin hibah kita ke Mekah. Padahal antara ke Mekah kita ibadah, ngibah tobik, ngibah polo. Dunaman boleh perjalanan yang panjang kayak begini, Pak, membutuhkan bekal yang sangat mewadai. Maka dari Rasulullah dinyatakan falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi. Hendaklah seseorang itu mempersiapkan bekal dari dirinya untuk dirinya sendiri. Untuk apa, Pak? Untuk mempertahankan keimanannya. Selebihnya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW.
Wa min dunyahu li akhiratihi. Dari dunianya untuk akhiratnya. Bukan akhirat untuk dunia, Pak. Tapi dunianya untuk akhirat. Kita berbuat di alam dunia ini untuk akhirat nanti. Di sini tempat beramal, akhirat tempat balasan beramal. Nanti tidak ada amal di akhirat. Di sini kalau kita mau beramal. Sudah kita perhitungkan, sudah kita mengintrospeksi diri kita. Karena kita baru melewati tahun baru bulan 2. Di saat tahun 2022 apa yang kita lakukan? Kalau ada amal baik, apakah bisa menjadi persembahan ibadah dari sisi Allah? Kalau ada kelalaian, apakah bisa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang kalau kita untuk menyesali sebelum nanti menghadap yang sebenarnya di alam akhirat. Wa minal hayat qoblal maut, kata Rasulullah. Dan bergunanya hidup itu sebelum datangnya mati. Deki jangan mentung kapan mati lah sudah kah? Mungkin ini kan cara yang luar biasa. Menurutkan iman beda 6. Cara itu menurutkan iman beda 3. Cerai mesin pelekar. Mun pelekar gitu, pah amasa oto ni kapan ikakan keluar oto bungkol, lambek gua ngaji beker wah. Mun tak luang, maklar ditabuk, anti cuma benar disecek, ibecoki bisa kekan boleh. Aji sahara masih mengalami kata kita. Makin otok mandet daripada benarkan tahin apa? Makin sah menurut pandangan fik benar. Tapi ini dari sebelum mati dipersiapkan. Makanya Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi wa ma ba'dad dunya mim mustaqtabin wa ma ba'dal mautih mim mustaqtabin. Demi jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaan Allah, tidak ada setelah kematian mempunyai kesempatan untuk bertobat. Mula mati lah tak ada. Mun mungkin kau cek sampai ke kerongkongan bi Allah fi terima. Bi Allah fi terima. Terus kata Rasulullah, wa ma ba'dad dunya darun illal jannata awin nar. Tidak ada tempat setelah kehidupan dunia kecuali surga atau neraka. Kalau manusia mendapat kepling di surga, itu berarti selamat dari neraka. Kalau tidak mendapat bagian kepling di surga, dipastikan tempatan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menjadi renungan untuk kita. Ini sebenarnya mempersiapkan generasi penerus yang mempunyai akhlakul karimah agar punya renungan-renungan ke depan dalam perjalanan yang panjang ini tadi, Pak, yang timbul renungan-renungan, timbullah sifat berkreatif, beramal. Kalau hanya Isra Mi'raj, Pak, bisa habis sebentar. Isra Mi'raj kalau mau dibahas bisa sebulan tidak selesai, bisa 2 menit tidak sampai. Nah, kenapa? Imam Busiri dalam bukunya kan mengatakan, Saroita min haramin lailan ila haramin kama sarol badru fidadin linadulami. Sudah selesai, Pak. Engkau baginda Rasulullah berjalan di malam hari, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Haram Aqsa, seperti jalan bulan purnama menembus kegelapan malam. Sudah kan selesai. Lah, tapi Rasulullah mempersiapkan Isra Mi'raj melalui proses. Sebelum diisrakan, beliau dibedah. Lah, kenapa dibedah? Makanya Imam Ahmad bin Abdurrahman menyatakan, wa amasyakkul bad sadri mamla'uhu imanan fahaqiqatuhu alaihi anwarul malakiyati wa intifa'ulah bid-dabi'iyati wa hudu'uha lima yufidu min hadratil qudsi. Ini hikmahnya operasi hati. Adapun operasi hati yang dialami oleh Rasulullah SAW dipenuhi dengan keimanannya. Hakikatnya adalah untuk memenangkan cahaya kemalaikatan dan memadamkan api kebinatangan agar bisa tunduk kepada apa yang datangnya dari Zat yang Maha Suci.
Jadi diharapkan untuk badan Isra Mi'raj Rasulullah tidak memilih pilihan sendiri, tapi memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Hati, Pak. Hati ini kata Imam Ahmad bin Abdurrahman, al-qalbu huwa alladhi yuhibbuhu insanu wa yabghadu wa ya'zumu wa yahtaru. Hati adalah sesuatu yang dengan hati manusia bisa mencintai, dengan hati manusia bisa membenci, dengan hati manusia bisa memilih hasrat dan pilihannya. Maka dioperasi agar Rasulullah tidak memilih keinginan sendiri, tapi memilih keinginan Allah. Dipersiapkan. Makanya kan itu sebagai kata dalam ayat linuriyahu. Rasulullah diisrakan dan mi'raj linuriyahu, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kan ini intinya. Maka dalam perjalanan Rasulullah banyak menghadapi hal-hal. Baru sempat berjalan lalu ada manggil sebelah kanan, ya Muhammadu intadir. Nabi Muhammad terus berjalan. Ada panggilan di sebelah kiri juga demikian. Ada panggil di depannya juga demikian. Lalu bertanya, siapa tadi malaikat Jibril yang manggil saya di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan siapa? Lalu mereka menjawab, Rasulullah. Panggilan suara sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Kalau kamu apalagi mendatangi, diam saja di tempatnya, berarti umat kalian, umat baginda Rasul memilih Yahudi daripada agamanya. Sebelah kiri itu siapa? Itu panggilan Nasoro. Seandainya kamu diam saja menanti panggil itu, jadi umatmu memilih bukan Islam tetapi agama Kristen. Lalu yang manggil di depan siapa? Itu panggilan gambaran dunia. Seandainya kamu mendatangi, maka umat memilih dunia daripada akhirat. Ini Pak, kadang-kadang Pak, Rasulullah sudah tidak berhenti. Kadang-kadang kita masih milih dunia Pak. Masuk adzan duhur Pak, sebentar lagi lah, duhur masih jauh. Nah lakong dulu masih super oplet, masih hidayah Pak ya. Itu cerita sendiri. Makanya kiainya kapan butuh sungkung ada penumpang, tumpang mau numpang kami terpaksa tak apa yang mau lihat ini. Sudah menghindar ini, sudah memilih hal yang demikian. Terus perjalanan itu membuat tamcil. Kenapa dia beras ini hikmahnya besar Pak? Coba tanya dengan dokter, penemuan ilmu bedah pertama itu siapa? Kalau yang jujur pasti dijelaskan dari Imam Ibn Sina. Imam Ibn Sina. Malah 8 tahun yang lalu dokter-dokter di Prancis takjub. Kenapa? Naskah aslinya Imam Ibn Sina dia didapat di Prancis. Yang bikin takjub Ibn Sina itu menggambar isi dalam manusia yang usus sudah berikan persis dengan ada yang sekarang. Karena 1000 tahun yang lalu tidak ada kaca pembesar. Itu persis. Boleh satir itu kalau mau. Ada namanya Al-Kanun, 3 jilid besar. Namanya kitab Al-Kanun. Mau dijelaskan dengan jelas. Itu Imam Ibn Sina. Jadi yang berhasil duduk dari ulama-ulama Islam. Nah kenapa sekarang tidak? Setelah pecah perang salib pertama Pak, itu total Pak. Atas perintah Paulus kedua, umat Islam ada di Palestina sebanyak 700.000 tua muda laki perempuan diperintah di bumi anguskan. Naskah aslinya setelah diterjemah ke bahasa mereka itu dibakar. Ini sejarah Islam menunjukkan demikian. Lah kenapa sekarang ulama sudah tidak eksis lagi mengarang kitab-kitab ini Pak? Konsentrasi dengan akidah dan syariat Islam yang sudah berantakan di masa itu sampai detik ini. Lalu syariat. Tidak apa perjalanan Rasulullah singkatnya? Untuk apa? Sampai Rasulullah jelaskan dari langit ke langit sampai menembus ke muslim sampai ke aras Allah. Apa yang dapat Rasulullah? Yaitu sholat. Intinya sholat. Jadi hikmah yang terkandung paling besar dalam Isra dan Mi'raj itu sholat. Semua perintah Islam itu melewat wahyu.
lewat para malaikat, tapi solat berhadapan langsung Rasulullah SAW. Wah, solat jadi bahas. Solat ini gampang-gampang payah, Pak. Kalau tidak nanti Jumat boleh dilihat di masjid, Pak. Boleh dilihat di masjid. Jangan yang lain, Pak, takbirnya saja, Pak. Dilihat di masjid nanti. Jangankan yang lain. Jadi benar Pak dikatakan Syekh Hozin dulu. Syekh Hozin ini ulama besar Panji, Pak. Tergolong waliullah. Pernah mengatakan dengan Kaiser Kasi, kalau saya tahu solat saya itu oleh Allah dianggap benar, bukan seluruh, seperempat rukuk saya dinilai benar, saya selamat di neraka. Pak kulubun sambian dem menghadal bener. Si Hozin waliullah. Sulit-sulit payah, Pak. Karena Rasulullah menyatakan, 1400 yang tahun menyatakan, saya ti zamanun alan nas yusallun wa la yusallun. Akan datang semua saat pada umatku solat tapi hakikatnya tidak solat. Ini, Pak. Nanti boleh dicek di masjid. Takbirnya saja, Pak. Ada yang miring begini, ada yang ke atas, ada yang Nabi Allah gitu. Coba kita buka hadis Bukhari Muslim atau di Muslim. Rasulullah mengangkat tangan ada dua versi. Yang pertama mengangkat tangan, jari-jari tangan ada di lurusnya telinga daun atas, Pak. Ibu jari ada di daun telinga sebelah bawah. Begini, Pak. Yang kedua Rasulullah takbirnya itu takbir lurus sebatas bahu, begini. Ini tidak boleh digenggam, tidak boleh dimekar di batas gini. Dihadapkan. Karena di depan ada tulisan tangan, Pak. Sebelah kanan kalau dia di depan ini huruf 18. Sebelah kiri kalau di depan ini 81. Kalau di jumlah itu 99 asma Allah. Hebat, Pak. Cina aja mau heng katanya. Kiu-kiu kata Cina itu. Heng. Ini dihadapkan. Ini asma Allah, Pak. Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya pernah menjelaskan bahwa asma Allah itu seluruhnya sebanyak 4000 asma Allah, Pak. Rahasia tidak dibuka oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Siapapun makhluk tidak akan tahu. Allah yang tahu. 1000 asma rahasia. Nanti di surga baru dibuka, Pak. Terus 1000 asma itu rahasia Allah. Tidak diberitahu kepada siapa kecuali makhluk yang diangkat malaikat oleh Allah. 2000 rahasia. Terus 1000 asma Allah rahasia. Tidak dibuka ke sembarang orang kecuali orang yang oleh Allah diangkat utusan. 3000, Pak. Rahasia. 1000 asma Allah diturunkan ke muka bumi. 300 asma Allah diturunkan dalam kitab Taurat. 300 asma Allah diturunkan dalam kitab Zabur. 300 asma Allah diturunkan dalam kitab Injil. 100 asma Allah diturunkan dalam kitab suci Al-Quran. 99 ditampakkan oleh Allah. Satu rahasia tidak bisa tahu kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada di tulis tangan kita. Maka dihadapkan takbir, dihadapkan ke depan agar kita khusyuk. Nanti diperhatikan, Pak, bermacam-macam, Pak. Yang betul hanya dua. Nah setelah takbir kata sahabat Ibnu Abbas, timbul perasaan dalam hati di saat mengangkat tangan, di saat mengatakan usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala, timbul dalam perasaan, ya Rabbah ana adukat dhaif raghikum fil khataaya baddunub harbun minka wa ilaika. Ya Allah, nah inilah hambamu yang lemah dhaif, tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang senantiasa tenggelam dalam lautan dosa dan kesalahan, ingin lari dari engkau tapi tetap kembalinya pada engkau, ya Allah. Dia khusyuk, Pak. Nah terus saudara takbir, dia tangan diletakkan. Ini dalam madhab ada 3 versi. Imam Syafi'i berkenan salat takbir diletakkan di bawah dada, 2 jari dari buah dada, karena tempat latifatul qalbi. Sementara gurunya Imam Malik bin Anas berkenan dilepas. Jadi salat takbir itu dilepas. Allahu Akbar dilepas begini. Imam Abu Hanifah itu berkenan kalau takbir itu memegangnya begini, Pak.
Imam Syafi'i begini, semua ada hikmahnya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, tangan tidak sebatas tangan diletakkan, tapi Imam Ghazali meletakkan tangan, pergelangan tangan dipegang oleh jari kelingking, jari manis, ibu jari. Jadi jari telunjuk dengan tengah dilepaskan sepanjang tangan. Begini letaknya. Karena kalau sholatnya benar, Pak, pasti orang itu sehat, Pak. Ini kalau dihubungkan dengan kesehatan, ini hasil penelitian, Pak. Ada seorang profesor dari Jerman meneliti riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa Rasulullah selama hidup tidak pernah sakit? Batuknya tidak pernah kecuali menjelang wafatnya beliau. Setelah diulang itu kapan? Kuncinya ada di sholat. Gerak sholat itu mensehatkan manusia. Sekali bukan itu tujuannya, asal dilakukan sesuai dengan apa yang diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kadang-kadang yang sering ada di sini, tapi Rasulullah kadang-kadang memegang begini. Nah kalau dihubungkan dengan kesehatan, yang lebih rileks itu yang begini. Itu menormalkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh sampai ke jantung, Pak. Daripada kalau kita lepas begini. Coba kita kalau ngomong-ngomong, Pak, sampai 20 menit pasti ada di sini tangannya. Tidak bisa, Pak, ini sengal. Makanya sholat ini lebih rileks lagi, Pak. Ini hikmahnya. Asalkan dilakukan dengan baik dan benar. Lalu dibaca dengan pelan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu setiap bacaan dijawab oleh Allah. Dijawab. Dalam hadis qudsi dinyatakan, Allah berfirman, qasamtu salat baini wa baina abdi syai'aini. Atau nisfaini, dua hadis itu. Wali abdi sa'ala. Kata Allah, aku bagi salat yang dan hambaku dua bagian. Bagi hambaku satu permohonan. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala athna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majaddani abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Apabila seorang membaca dalam solat baca alhamdulillahi rabbil alamin, oleh Allah dijawab hamidani abdi, hambaku telah bersyukur kepadaku. Apabila ia membaca ar-rahmanir rahim, oleh Allah dijawab asna alayya abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Apabila seorang yang solat baca maliki yaumiddin, dijawab oleh Allah majaddani abdi, hambaku telah mengagungkan aku, kata Allah. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Nah, ini letak jarak di antara dan hambaku. Nah, di sini letak permohonan yang istijabah. Nah, makanya tadi solat, ada solat, yang tidak solat. Solat yang mendapat pahala dari Allah selama ia ingat kepada Allah. Kalau di awal takbir tidak ingat, solatnya kosong, Pak. Tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Makanya diupayakan, makanya takbir tadi sampai diangkat betul. Kalau kita berhasil, di saat takbir pertama kita betul-betul ingat kepada Allah, betul-betul merasa berada dengan Allah, itu solat dinilai benar. Kalau belum berhasil, diupayakan di saat membaca lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini berhasil, lebih-lebih dengan artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini dinilai benar. Ini letak kuncinya. Ini bagaimana kalau tarawih itu bismillah boleh ku tak repot kian saja berarti kata. Jadi dibaca dengan tartil. Dibaca. Agar solat kita betul-betul dinilai. Karena nanti yang paling utama nanti diperiksa solat, Pak. Kalau solat kita dinilai baik, amal yang lain mudah, Pak. Mudah.
Lah setelah kita baca selesai lalu ruku'. Ruku' ini kadang-kadang betisnya dikendurkan, Pak. Kalau enggak tangannya dikendurkan. Ruku' ini tangannya terik, telapak tangan ada di lutut. Jadi kalau Rasulullah ruku' disandaikan ditekan air tidak akan tumpah, Pak. Itu untuk melenturkan tulang tungging, Pak. Ini kalau dihubungkan dengan kesehatan, maka ini jatuh dengan benar sesuai dengan apa yang diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Itu ruku. Makanya kalau Rasulullah baca tasbih itu minimal 27. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih-lebih sujud. Nah, sujud yang anggotanya tuh 7, Pak. Ini menurut hasil penelitian di sini ada syarat, Pak. Berfungsi kalau itu orangnya berkeadaan nunggeng. Ini ada yang berhubungan dengan jantung, jadi sirkulasi jantung itu mengeluarkan kembali. Makanya Rasul itu lama kalau sujud sampai 27. 27 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya sampai beliau wafat jantungnya tetap normal. Benarnya bukan untuk itu, untuk ibadah kepada, tapi fungsinya dan kesehatan berhubungan dengan ini. Maka ada duduk iftirah, ada tawarruk. Nah, ini harus dilakukan dengan tumaknina untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita sakitnya kayak apapun, sibuknya kayak apapun, jangan meninggalkan sholat. Karena dalam sholat tidak dipaksa, tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tidak bisa duduk, sholat berbaring, tidak bisa baru tidur telentang. Sudah parah penyakitnya, kalau masih normal, Pak, itu pakai isyarah kepala. Itu sudah parah, kepala tidak bisa digerakkan, pakai isyarah mata. Selama akalnya masih normal, itu masih berkewajiban melakukan sholat. Kan digambarkan dalam Isra Mi'raj ini. Setelah Rasulullah berjalan menemukan segerombolan manusia, itu kepalanya sampai pecah-pecah. Lalu malaikat bertanya, itu siapa? Itu Muhammad, umat kamu yang berat untuk melakukan sholat. Nanti gambarnya kayak begini siksanya di hadapan Allah. Mana bukan ini, Pak. Di masa Khalifah Abu Bakrin ada seorang tu wafat. Lalu manggil beliau. Di saat mau takbir, mau nyolatin mayat itu, dalam kafan mayat itu bergerak, Pak. Terbergerak. Setelah dibuka itu ada ular yang besar. Ular merobek-robek tubuh mayat itu dan menghisap darahnya. Lalu oleh Sayyidina Abu Bakar diambilkan kayu, Pak, mau dibunuh. Dengan kehendak Allah, ular ini bisa berbicara. Lalu ular ini berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La tatibritni. Laisa li khati'atun. Wala anni amaroni Allah an u'adiba hadzal madi ila yaumil qiyamah. Ini kata mayat, kata ular tadi. Setelah bersyahadat dia mengatakan, jangan pukul aku. Aku hanya diperintah oleh Allah untuk menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Lah, Sayyidina Abu Bakar bertanya, lah kenapa? Apa kesalahannya? Salahnya ada 3. Yang pertama, orang ini selama hidup sering meninggalkan sholat. Yang kedua, orang ini tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama di masa itu. Yang ketiga, orang ini tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi saya diperintah untuk nyiksa mulai dari ini sampai nanti hari kiamat. Jadi mari, Pak, sesibuk kayak apapun, sholat jangan ditinggalkan. Masalah besar nanti. Kalau sholat kita nanti setelah diperiksa, di total itu dinilai benar, sudah amal yang lain itu ringan, Pak. Ringan yang lain. Tapi kalau sholat kita sudah bermasalah, jangan harap yang lain. Jadi mari kita melatih lagi. Imam Abu Uyainah sholat di padang pasir, dari husuknya sampai burung merpati. Karena orang Arab tuh jenggotnya tebal, ada seekor burung bersarang, tidak terasa. Jadi kata muridnya, aduh Tuan Guru sangat husuk katanya. Iya nak,
Saya melatih kayak begini sudah 80 tahun. Ingin konsentrasi sholat. Makan sholat kadang-kadang sepintas gampang Pak, tapi sulit. Makanya perlu kita diulang-ulang sampai kita betul-betul merasa sholat ini bukan sekedar kewajiban kita, tapi kebutuhan untuk hidup kita. Harus dirasakan demikian. Saya yakin Pak, kalau manusia ini sholat semua, aman dunia Pak. Menjaga peradaban dunia. Kalau umatnya tidak sholat Pak, tidak berhasil itu. Tidak usah dijaga Pak. Kalau orangnya sholat khusyuk semua, sudah Allah menjamin. Sudah Allah menjamin dengan sendirinya. Di Portugal tahu tidak Pak? Setelah direbut oleh Islam, jadi orang Mongol itu berebut kembali Pak. Tapi panglima perangnya tuh cerdas Pak. Jangan katanya. Lihat dulu tempat ibadah berumat Islam. Kalau sholat berjamaah itu penuh, jangan. Sekuat apapun tidak akan pernah mampu. Itu ditolong di Tuhannya. Lalu umat Islam lengah Pak. Akhirnya duhur kosong, asar kosong, maghrib kosong, sampai subuh kosong. Lalu sergap kembali, dapat direbut Pak. Mari lebih-lebih berjemaah Pak, lebih-lebih. Kalau kita pakai akal Pak, kalau kita sholat 5 kali tidak berjemaah dapat nilai 5. Kan 5 ini. Tapi kalau berjemaah hadis ada 2 Pak. Ada 27 derajat, ada hadis menyatakan 25 derajat. Ambil yang sedikit ya. 25 derajat. Kalau 5 kali berarti 25 derajat Pak. Kalau sholat sendirian hanya 5. Mau yang mana Pak? Mun melaku tu gaji selarang, mun solat tanda selarang. Mun laku berempo panah, 100 nyari 200. Nah coba solat berempa 5, nyari 100 segemi. Begitu kalau ibadah tu Pak sebenarnya. Mun laku nyari gaji seraja, mun ibadah nyari sedikit. Lah kok ngalang asal mak apa ikon. Bila mun lemah? Bila? Nah ini bukan apa, jadi perhatian kita. Rasulullah pada satu waktu pernah bersabda, "Sallimu wa la tusallimu ala yahudi ummati." Qalu ya Rasulullah man huwa? Dijawab, "Ma yasma'un nida wa lam yahdul bil jama'ati." Jangan kamu memanggil salam kepada Yahudi umatku. Siapa Rasulullah umat Yahudi umatku? Orang yang mendengar suara adzan tapi tak mau hadir sholat berjemaah. Ini Yahudi umatku. Kalau dia ingin jadi umat Muhammad, omong lain ya kata orang itu. Kalau kita betul-betul dia umat Nabi Muhammad, pasti kita selamat Pak. Asalkan Rasulullah mau mengakui bahwa kita umatnya pasti selamat. Karena beliau banyak kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu pasti masuk surga, pasti Pak. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan tidak mau dimasukkan. Lah kan Rasulullah bersabda demikian, sahabat tuh heran. Qalu ya Rasulullah ya'ba. Nah ini Rasulullah banyak jawabannya. Ada mayyaba. Ada yang jawab dengan singkat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Ada yang jawab begitu. Jadi orang yang taat kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad pasti ditempatkan dalam surga. Yang ingkar tidak mau melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad pasti ditempatkan dalam neraka. Jadi mari kita yang mungkin sholat itu belum konsentrasi, coba dikonsentrasikan penuh lagi. Kalau sudah melakukan sholat 5 waktu dengan pol, coba ditambah dengan qobliyah ba'diyahnya. Kalau ini sudah nyaman, coba ditambah lagi dengan sholat tahajudnya. Kalau ini sudah nyaman, ditambah lagi dengan sholat duhanya. Terus ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini bisa terjadi, dengan sendiri dunia ini aman, tenang, sentosa. Karena kuncinya ada di sini. Sistem apapun yang dilakukan, kalau umat yang meninggalkan sholat, pasti malapetaka yang datang. Pasti malapetaka yang datang. Ancaman Allah sangat besar. Jadi mari dengan kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, mari kita galakan lagi beribadah sholat
agar kita bisa betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita kembalinya ke hadirat Allah, diterima sebagai hambanya yang solihin muttaqin, yang senantiasa mendapatkan maghfirah, ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, mungkin ada kekeliruan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kata orang Arab mengatakan, "Da'ma kadar hudma sofa." Buanglah ampasnya, ambillah santannya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.